apalagi dengan saya negara bisa menonton kegiatan kamu dapat tulisan dan itu online orang anti terima kalian seperti itu bagaimana tuh teman kalian penculikan pendanaan. Jadi penculikan pendanaan merupakan kasus kejahatan yang dilakukan dengan cara merampas harta orang ya dari milik orang lain. Terus juga menculik, tapi penculikan jadi itu biasanya tuh mempekerjakan biasa orang budak bersama dengan anak bukan usia anak-anak. Nah usia anak-anak ke depan itu masalah dengan adanya penculikan dan penyanderaan bukan anak buah ya. Misalnya gini, misalnya kita bayangin deh, kita berangkat sekolah tuh dengan anak tersebut, tapi kita sering nyasar. Terus tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal tuh tetap menculik dengan cara menutup mulut dengan sapu tangan dan obat tidur. Terus tapi kita kesulitan untuk menghilangkan diri. Nah, kita kan sering terikat nih. Kalau kita bisa culik, biasanya kita ditahan di sebuah dengan cara diikat atau dipasung ya. Maksudnya diikat di bak busi ataupun tembok ataupun di palang tiang ataupun dipasung ya. Nah, bagaimana untuk menyelamatkan diri dari penculikan penyanderaan? Pertama, nah ketika kita diculik, pastikan terlebih dahulu kondisi penuh sedang tertidur. Nah, biasanya itu dilakukan pada waktu tengah malam. Nah, kita biasanya tuh kalau cara untuk melepaskan bagian diikat itu kita harus minta bantuan kepada orang. Kalau minta bantuan sih, kalau talinya tidak terlalu kuat, kita bisa melepaskan diri ya. Misalnya kita akan lepas dengan cara ini. Karena kita bisa menunggu orang yang akan menyelamatkan, misalnya polisi, teman atau keluarga pun yang akan tolong. Nah, jika sudah selesai, jika terus lepas, jangan lupa juga potong talinya di bagian tangan dan juga begini. Dan tangan dan kaki yang terikat, terus juga buka mulutnya dengan disebut sebenarnya diberi pressure ataupun dengan sapu tangan. Dengan seperti itu supaya tidak terjadi penculikan, supaya tidak mudah mengalami sesak nafas. Jika sudah bebas, cara untuk keluarnya bagaimana? Simple, kalian tinggal mengendap-endap tapi jangan paling tanpa suara. Lakukan dengan lembut-lembut baik itu buka pintu atau menutup supaya ini guys, supaya bisa sama. Tapi kalau jika berada di gedung, perlahan-lahan turunkan tangan dengan perlahan-lahan ya. Sebaiknya gunakanlah lift supaya kalau lift itu kan lebih aman. Jadi para penculik tidak akan mudah bisa kalau bisa terbangun kita nggak ada, pasti akan terkaget. Lalu kemudian jika sudah melepaskan diri, kalau jika masih tertangkap, lakukan dengan hal seperti berikut ini. Kalian gigit, tendang, hajar, dan gigit beramai-ramai atau kalau bisa pukul gigit saja terus sampai mereka terluka supaya kita bisa kabur. Jika masih dilakukan berulang terus sampai mereka selamat dan tunggu kabar polisi. Nah, tapi dengan kondisi bagaimana? Kalian bisa kalau kalian yang teman-teman kalian atau orang tua kalian harus pasang jebakan bagi penculik supaya mudah untuk segera menetapkan ke polisi. Kemudian, jika tanda kita sudah lelah, pastikan jangan dipaksakan berjalan seperti tersebut dan minta bantuanlah kepada polisi atau kepada orang tua untuk menangkapnya. Dan jika sudah beres, pastikan minum air yang cukup. Dan kalau minum air itu bisa membuat cepat lelah dan terjadi penculikan. Nah, kemudian kalau saya menyelamatkan dari penculikan dengan cara teknik lain, kalau misalnya tempat berbahaya kayak misalnya di tebing, di gedung. Nah, kalau di atas gedung, pastikan kita tidak untuk menjaga diri kita jatuh dari gedung ya. Pastikan buatlah pelindung dengan cara jatuhkan diri. Tapi kalau kita ikut jatuh, berpeganglah pada balkon dengan cara kuat, jangan sampai terlemaskan diri, takut dikhawatirkan akan mungkin jatuhan. Mintalah bantuan kepada petugas pemadam kebakaran ya, bagi orang lain ya untuk bisa menolongnya. Tapi kalau jika terbantuan, kalian bisa misalnya apartemen nih, kalian tinggal panjat sekuat setenaga mungkin ke dalam atas balkon supaya tidak jatuh, dan biarkan saja penculik itu jatuh dan meninggal ya, supaya kita tahu bahwa kita itu bukan pelaku penculikan, pembunuhan. Mereka yang penculik itu akan segera mati dan diserahkan kepada polisi. Dan yang paling terakhir sekali ya, untuk menjaga dari penculikan dan penyanderaan itu pastikan bagi warga sekolah atau pendidik tersebut tuh jangan pulang sekolah terlalu malam-malam ya. Jangan pulang sekolah terlambat pulang sekolah ataupun berkeliaran supaya tidak penculikan orang tidak terkenal. Karena jika tidak, tapi kalau keluar karena kecuali itu mengerjakan tugas di rumah teman kan juga nggak masalah. Asalkan dengan sebuah konsultasikan dulu kepada orang tua agar tidak ada penculikan ya. Dan kalau bisa jika terjadi pelaporan penculikan, misalnya kalau bisa bukan kita, ada teman yang diculik, silakan laporkan kepada polisi, diceritakan kronologisnya secara detail, baik itu rekaman video maupun rekaman pembicaraan. Oke, perkara ini sebenarnya terinspirasi banget kan sama action vlog ini supaya kalian bisa mengambil betul agar kalian itu tidak mudah mengalami hilangnya. Untuk pastikan kalian kalau bisa jika tuh segeralah makan di rumah ataupun minum air yang banyak supaya nyawa kita itu bisa tetap terjaga dari penculikan. Biasanya kan kalau penculikan itu bisa karena penyiksaan, kayak penusukan, penghajar pemukulan atau penendangan itu supaya atau penganiayaan itu kan bisa terluka. Jadi mintalah aku sudah pembukaan makin parah sudah ke rumah sakit untuk mendapatkan yang lanjut sebelum terlambat. Oke, vlog kali ini sudah bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa tuh follow sosial media aku, kamu harus aku
aku kasih tahu bagaimana cara dari kalian untuk menyelamatkan diri kalian dari penculikan atau penyanderaan.